Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Perkenalkan, nama saya Kan Abdurrahman, dengan NIM akhir 0090 dengan kelompok 12 praktikum penelitian operasional 1. Oke. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang tugas hari ini, tugas kemarin, tentang modul 2, yakni Big M. Jadi ya, ini dari rumusnya, saya mulai dari modul dulu ya. Sebentar, saya mulai dari modul dulu. Sebentar ya, saya mulai dari modul dulu. Saya buka modul dulu, sebentar. Oke, sebentar. Modul, tugas modul, tugas modul. Oke, saya buka modul dulu ya, sebentar ya, 5 menit. Saya kira ini lagi loading. Oke, sebentar ya, 5 menit. Masih dalam tahap loading ya. Jadi tugas hari ini, tugas kemarin itu ialah bagaimana dalam satu persoalan ini, apakah diminta itu adalah minimasi biaya produksi. Jadi kita berusaha untuk meminimasi biaya produksi. Nah, untuk masalah ini mungkin ada beberapa hal yang mungkin saya kurang mengerti dalam hal membaca ceritanya. Saya khawatirnya tuh ialah ada biji ini juga nih. Jadi ada beberapa komponen gitu ya, komponen apa gitu, bahan-bahan tertentu kan. Dalam sekali ini jadi ada beberapa komponen gitu ya. Jadi menurut saya, teori saya itu ialah saya udah bikin sama di sini ya, di rumusannya ya, di bagian ya. Di mana tuh saya deskripsikan di analisa sebagai ini ya. Ya, analisa saya mungkin ini kok 20 juta ya. Jadi analisa saya tadi yang pertama, eh, yang ini harga ini mesti sama dengan apa yang di sini. Jadi apa maksud saya? Jadi kalau kalau misalnya di sebuah persoalan, kalau misalnya dia ada tentang harga, maka dia somponnya juga harus tentang harga gitu loh. Mungkin nggak harus juga, tapi setidaknya ya ada kemungkinan dia harus untuk harga. Nah, tapi kalau saya memasukkan ini ke dalam fungsi dengan fungsi yang ini nggak valid gitu loh. Saya lihat kayaknya ini nggak valid. Waktu pas saya tes pakai POM-QM, ternyata memang nggak valid gitu loh saat saya menganalisis itu. Nah, untuk itu mungkin ini menurut pendapat saya pribadi ya, rumusannya itu nanti dia seperti ini apa apa gitu. Saya seperti ini. Nah, ini nih rumusan society. Ini lagi saya ceritakan ke dalam reaksi dan rumus. Nah, ini kemudian kami singkat ya, saya singkat menjadi dalam ribuan. Di sini saya tulis ya, nanti saya tulis dalam ribuan. Jadi dalam ribuan, jadi kita bagi 1.000 gitu. Jadi per ininya kita bagi 1.000 supaya biar lebih singkat dan lebih mudah pengisiannya. Nah, ini sudah iterasi saya sudah saya kerjakan. Ini untuk slide-nya, bagaimana kita mengkonversi, bagaimana dalam bentuk slide-nya. Kemudian ini sudah saya kerjakan dari iterasinya. Ini patut diperhatikan bahwasanya saya itu menggunakan rumus. Jadi kalau dalam pengerjaan ini saya menggunakan rumus dari dunia tuh. Jadi patut diperhatikan juga. Jadi ya ini rumus-rumus saya yang saya telah buat pada hari kemarin. Saya kemarin minggu untuk mengerjakannya. Nah, ini ya teridentifikasi saya dalam waktu 2 jam. Jadi ya mungkin saya berikan sekitar 2 jam kemudian. Nah, dapatlah solusinya ini. Solusinya dapatnya ini. Dapat solusi segini. Nah, alwin nilai biru. Nah,
dapat solusi segini. Nah, dapat solusi sekitar 1.125 di 11.250 ya, 11.250.000. Dan dengan X1 dan X2-nya ketemu, itu dia tuh sekitar 12,5 dan 25. Nah, kemudian Z-score-nya, bukan Z-score namanya, tapi Z minimasinya itu adalah 11.250. Nah, ini sudah sering iterasinya. Dan rumusnya itu memang simpel. Jadi kalau kita masukin rumusnya, kalau dia M ini kan M semua nih. Makanya saya tambahin M semua nih. Nah, kemudian M semua. Nah, semakin lama nanti semakin kompleks karena dia ada kaitannya dengan hal ini. Saya menggabungkan dengan run up-nya. Kenapa run up? Ada run up, rumus run up ini. Karena untuk membulatkan nilai. Jadi kalau nilainya dia tuh di atas 3, kita bulatkan, misalnya kita bulatkan ke 3 ke atas, maka dia perlu ada run up di situ. Nah, untuk masalah tentang run up, jadi ya kita saya membangun sebuah rumusnya. Jadi seperti ini dengan perlu hal seperti ini. Nah, ini bisa disinggung nggak sih? Kemudian seperti infonya. Nah, ini sangat simpel sekali, Bang Tata. Jadi ya, ini kalau tidak dibentuk run up, nanti dia bakal koma-koma gitu. Jadi ini simpel pekerjaan dan sangat mudah saya bilang. Jadi nggak perlu lama-lama dan pengerjaannya tinggal dihitung aja bagian bawahnya gitu loh. Bagian bawahnya itu masuk ke rumusnya lagi, kemudian kita kurangi dengan yang di atas, kemudian kita ya lihat apakah ada yang sama enggak gitu. Jadi misalnya 00 nih, berarti 0, ini 0, 0, berarti ini bisa dikatakan sebagai 0. Nah, kemudian ini 1M, berarti dia minus 1M, berarti dia minus M, minus 2M, jadi minus M, nah ini minus M, kemudian itu kita nilainya seperti ini. Nah, ini terakhirnya ini divided by 0, maksudnya itu ya, jadi dia bisa dibagi dengan 0. Jadi ya, saya sudah set rumusnya, kemudian seperti ini. Nah, setelah iterasi ke 6, baru iterasi ke 7. Nah, ini singkat cerita, saya sudah membawa sebuah rumusnya dan kepada komponen sudah berubah semua nih, sudah berubah semua. Karena itu sebab itu karena di sini masih negatif lagi, jadi ada yang negatif gitu loh. Jadi sini kayak masih ada yang positif, di bagian positif itu adalah ini kan masih positif nih, maka kita harus konversi lagi. Terus lagi sederhana, kemudian sederhana ini ya jadilah ini nilainya. Apakah nilainya segini? Nah, kami tidak dapat menemukan 3 ya, jadi awal dari tidak teman saya, jadi 7 iterasi baru ketemu. Jadi tidak perlu sampai-sampai lah kira-kira untuk dalam hal menulis rumusnya. Jadi saya akan bahas kenapa saya membuat rumus. Yang pertama itu ialah rumusan dari Excel itu jauh lebih gampang dan lebih cepat. Jadi kalau pengerasan dalam hal ini, saya rasa itu lebih cepat. Abang Tete kalau misalnya kendala dalam hal Excel mungkin bisa menghubungi saya, kalau misalnya seperti itu. Nah, karena ini cukup simpel, cukup kompleks ya. Di mana tuh saya menggunakan round up segala macam ya. Karena kan dia ini. Nah, kenapa saya pakai round up tanpa menggunakan ada ininya? Apa sih ini tanpa ada sini yang M? Kenapa? Karena kan di sini nggak ada M lagi, M-nya udah hilang. Jadi tinggal huruf ini tinggal angka doang. Nah, sementara yang ini kan masih ada M-nya, maka saya masih menggunakan rumusnya. Nah, ini masih ada rumus M-nya tuh. Dan hal ini ada M-nya nih, ada M-nya, ini ada M-nya. Jadi perlu ada penyesuaian M-nya supaya nanti ini bakal terus gitu loh. Jadi penyajian datanya lebih bagus seperti ini. Nah, lebih enak dilihat gitu loh. Ini kan juga sama nih, masih ada M-nya tuh, kita bisa konversi lagi terus menerus seperti itu. Sampai ketemu jawabannya. Iterasi lakukan 7 kali, jadi ya iterasi jadi 7 kali. Dalam hal pengerjaannya itu cukup sulit ya. Yang nggak cukup sulit sih, tapi gampang. Cuman hanya menuliskan rumusnya saja agak sedikit rumit, tapi ya saya mengerti maksudnya. Jadi saya mengerti. Nah, ini sudah optimum ya. Jadi kalau di sini abilitasi kerja sudah optimum karena tidak ada yang positif tuh, negatif semua. Ya negatif semua. Negatif semua. Bagaimana saya tahu dia negatif? Ini kan ada tanda plusnya ya. Ini kali negatif, ini negatif aja. Itu aja pokoknya. Saya tinggal simpel aja seperti itu. Nah, yang ada positif nih, kalian negatif, berarti ini nilai negatif minus 250 gitu. Jadi nggak perlu ribet-ribet gitu loh. Tinggal thread aja gitu. Terus itu tambah iterasi selanjutnya, selama yang positifnya tak besar, tinggal bisa deh kemudian ya jadi seperti itu. Jadi ya ini kita jadi itu positif besar, yang positif besar karena kita fungsi itu adalah Z-min. Karena kalau Z-min itu kita cari fungsi yang terbesar sesuai dengan tunjuk di sini. Kalau misalnya minimum maka dia nilainya harus karena kan nilainya dia nilainya optimal kan, dia kurang dari itu pasti optimal kan. Maka kita cari tantangannya ya ini yang positif paling besar. Yang positif yang paling besar itu yang mana, yang ini gitu loh. Misalnya kalau kita awalnya yang ini positif paling besarnya,
kita terus adaptasinya sampai selanjutnya itu sampai optimal dan benar optimal begitu itu caranya. Untuk new value and variable, jadi ya untuk kolom yang kolom yang ini, yang kuning ini, itu maksudnya itu ialah nilai lama dibagi dengan kolom kunci. Jadi ya iya nilai lama dibagi kolom kunci. Jadi ini nilai lama yang ini, nilai lama ini nih. Nih, kan dibagi dengan kolom kunci. Jadi ini semua dibagi dengan kolom kunci, ini semua dibagi dengan kolom kunci sebelumnya, kolom kunci sebelumnya. Nah, sampai ke bentuk iterasi seperti nah. Komoditas itu kan kita langsung seharusnya kita tuh melakukan dulu ya, ini dulu value ini dulu ya. Karena dia kan buat ini tinggal kita editkan ini kan. Nah, untuk out value ini kan out value ini artinya tuh ialah sebuah sebuah nilai lama dikurangi dengan corresponding key kolom value atau lurusnya, itu kayak lurusnya ke kolom atau kolom kunci, lurusnya barisannya itu loh, barisan kolom kunci ya, itu corresponding kayak lurusnya gitu loh, dengan key value atau itu kayak baris ininya, baris kolom kunci, kolom yang hilang gitu loh, kolom yang hilang yang baru gitu loh, kolom yang baru, baris dan kolom baru terhadap nilai yang lama dibagi dengan kolom kunci yang lama. Jadi kita lakukan seperti itu terus kita ekspansi seperti itu. Nah, kemudian ketemu hasil seperti ini, seperti ini. Nah, ini saya kerja pakai Excel. Ini kira-kira sekitar 2 jam ya baru ketemu. Kalau bukan rumusnya, karena dia rumus dia langsung tinggal setet aja nih. Ini lebih cepat tuh. Jadi ya saya rasa ya untuk misalkan seperti ini terasi sampai 7 itu agak terlalu sih. Jadi saya menggunakan logika Excel saja segala macam. Jadi tinggal udah jadi seperti ini. Mungkin ada orang yang cepat rumusnya udah ketemu langsung gitu loh, langsung muncul gitu, ada yang rumusnya cepat. Saya kan seperti ini, rumusnya kan seperti ini kan rumit kan. Mungkin ada orang yang langsung kayak tinggal drag aja udah jadi gitu loh. Ada beberapa orang seperti itu, ya berarti kan dia punya bakat gitu loh istilahnya. Jadi ya ini apa yang saya kerjakan semuanya. Jadi semuanya sudah dikerjakan dan segala macamnya. Ya, untuk masalah ini. Masalah tentang ini adalah masalah tentang tabelnya. Jadi ya ini saya bikin tabel analisisnya karena ini saya butuh dua ya di sini ya. Mau diperhatikan sini ada saya butuh dua. Jadi ya tabel iterasi dan rumusnya. Jadi mungkin saya taruh sini juga ya biar dia nggak kemana-mana. Nah, jadi tabel rumusannya. Jadi saya bikin rumusannya di sini. Asal kenapa saya rumus? Karena ini masalah saya. Jadi kalau misalnya ini harus sama dengan yang di sini. Jadi kalau misalnya dia berbeda, maka dia tidak bisa dianggap, tidak bisa ketemu solusinya. Nah, oleh karena itu, saya juga penasaran kenapa satuan di sini ada satuan-satuannya nih. Apa sih namanya satuan barang gitu loh. Jadi kayak saya bingung di situ pokoknya. Nah, itu patut jadi pertanyaan dalam saya pribadi dan mungkin saya akan mencari solusinya beberapa hal ini. Tapi solusi sementara bagi saya itu ialah dia ini harus sama dengan yang di sini gitu loh. Jadi kalau dia nggak sama, dia nggak bakal ketemu gitu loh. Saya bilang itu pakai formula karena memang ketemu, tapi saya nggak ini sih sebenarnya. Saya nggak seperti saya kasihkan di bentuk formula ya. Jadi ada beberapa hasil, jadi ya ini agak kurang akurat. Jadi ya saya rasa sebenarnya nanti saya bakal upload lagi, bakal apakah benar atau tidak. Nah, jadi seperti itu apa yang saya lihat. Jadi ya dalam hal pengerjaan rumus ini. Oke, sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.